salam sejahtera bagi kita semua, anak-anakku, calon siswa-siswi SMK Al-Azhariyah Prambon, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang COVID-19 dan protokol kesehatan. Sebelum materi saya mulai, perkenalkan dulu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, dan tak sayang otomatis tak cinta. Nama saya adalah Yunus Adi Prasetyo Eskom, biasanya dipanggil Pak Alex, itu nama keren saya ya anak-anak. Kemudian rumah saya adalah di Dusun Watompak, Desa Mojo Agung, Prambon Nganjuk. Saya di SMK Al-Azhariyah Prambon mengajar materi atau jurusan TKJ atau komputer dan jaringan. Ya. Selanjutnya saya akan memberikan materi tentang COVID-19 dan protokol kesehatan. Mungkin dari kalian sudah banyak atau sedikit yang mengetahui apa sih itu COVID-19. Ya, COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh hewan atau jenis yang kita kenal dengan coronavirus. Coronavirus sendiri adalah satu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit baik pada hewan ataupun pada manusia. Pada awalnya virus ini hanya menyerang pada hewan saja, tetapi berkembangannya ternyata virus ini mampu bermutasi dan dapat menyerang manusia. Virus ini pertama kali muncul di negara Tiongkok atau negara Cina, tepatnya di kota Wuhan pada tahun 2019. Kenapa kok dinamakan COVID? Karena kandungan di dalam virus corona terdapat elemen COVID dan 19 itu adalah tahun 2019, makanya dinamakan COVID-19. Pada awalnya virus ini hanya menyerang di kota Wuhan dan di tempat-tempat atau di sekitarnya, namun berlambat laun virus ini mampu menyebar ke seluruh dunia, yang akhirnya kita kenal dengan pandemi. Dan sampai sekarang ini virus ini telah sampai ke negara kita, negara Indonesia. Virus ini menyerang saluran pernapasan, diantaranya adalah yang mempunyai gejala-gejala seperti demam, batuk, pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, hingga seseorang mengalami berkelanjutan adalah dengan gagal nafas. Pada perkembangan selanjutnya virus ini sampai ke negara kita, sehingga pemerintah Indonesia pun sibuk dalam proses penanganan virus ini. Bahkan di berbagai belahan dunia lainnya atau berbagai belahan bumi lainnya sangat berpengaruh pada perekonomian negaranya. Orang-orang yang rentan terkena virus ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan orang-orang yang berkerumun, tidak menjaga jarak. Otomatis orang-orang yang seperti ini yang pertama adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, dan mengantar, membersihkan ruangan pasien. Terus kemudian yang kedua adalah orang-orang yang tinggal serumah dengan pasien. Ini sangat berpengaruh atau sangat bisa rentan untuk tertular. Terus kemudian yang ketiga adalah seseorang yang berpergian dalam satu transportasi atau satu alat angkut, karena mereka berdesak-desakan. Kemudian yang keempat adalah orang yang merawat atau menunggu si pasien di ruangan tersebut.
Makanya pertama kali virus ini merebak, banyak pasien tidak boleh dijenguk atau ditengok kecuali oleh petugas kesehatan yang sudah menggunakan APD atau alat pelindung diri. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berada dalam satu ruangan dengan si penderita, yang sekarang perlu diwaspadai dengan menjaga jarak atau social distancing, sekaligus orang-orang yang bekerja bersama dengan si penderita COVID-19 ini. Kemudian pencegahan supaya coronavirus tidak bisa menyebar, yaitu yang pertama adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 20 detik dan sering-sering menggunakan hand sanitizer. Bila batuk atau pilek, jangan lupa menggunakan masker. Konsumsi gizi seimbang, banyak sayur dan buah, kemudian hati-hati berkontak langsung dengan hewan. Maksudnya di hewan ini kita harus waspada dengan virus-virus yang lainnya. Untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan imun kita, bisa dengan olahraga ringan juga bisa, beristirahat juga yang cukup. Selanjutnya jangan mengkonsumsi daging-daging yang kurang masak atau kurang matang. Yang terakhir, bila kalian terkena gejala-gejala pilek, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, segera ke fasilitas kesehatan. Dan perkembangan selanjutnya, vaksin juga belum tersedia atau sedang diusahakan, tapi masih ada kendala, yaitu kendala waktu untuk menyediakan atau untuk dikonsumsi. Melihat kondisi seperti ini, pemerintah Indonesia terus berupaya supaya virus-virus yang ada tidak masuk atau tidak menyebar ke negara kita. Di antaranya pemerintah Indonesia telah membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 atau percepatan penanganan COVID-19. Gugus tugas percepatan COVID-19 ini menerapkan atau melakukan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini berdasarkan protokol yang ada di Badan Dunia PBB atau WHO. Yang pertama adalah menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan dengan air mengalir selama 20 detik. Terus bisa juga menggunakan hand sanitizer. Namun apabila tangan kita kotor, kita dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir. Mencuci tangan pun juga ada ketentuannya, yaitu dengan cara melakukan 6 cara cuci tangan. Yang pertama adalah usap telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian kuku, kemudian sela-sela jari, kemudian punggung ibu jari seperti ini. Terus yang terakhir adalah ibu jari seperti ini, agar kuman atau virus tidak menempel lagi ke tangan kita. Kemudian yang kedua, jangan menyentuh wajah dalam kondisi tangan kita kotor, terutama bagian mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Karena bisa jadi tangan kita terdapat virus yang tidak kita sadari dari aktivitas sehari-hari. Jika tangan kita kotor, ini juga virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Terus kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan etika batuk. Menerapkan etika batuk adalah saat kita batuk, seharusnya kita menutupi dengan
siku dalam seperti ini. Karena apa? Karena kalau kita batuk tidak kita ketika batuk bisa jadi kita menggunakan virus dan terpapar atau menempel ke orang lain. Itu sangat membahayakan untuk orang lain. Terus kemudian saat kita batuk kita atau berpergian kita hendaknya diwajibkan menggunakan masker. Bagi kalian yang memiliki gejala atau gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan dan lain-lain dianjurkan untuk menggunakan masker medis. Dan untuk kalian yang tidak memiliki gejala-gejala tersebut bisa juga menggunakan masker kain. Dan sekali lagi masker medis hanya bisa digunakan untuk sekali pakai. Kemudian masker medis, maksud saya masker kain bisa digunakan berkali-kali tapi harus dicuci dengan deterjen. Dan jangan lupa buang sampah atau buang masker kalian pada tempatnya. Dan bagi kalian yang tidak terdapat gejala-gejala seperti tadi, tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, pakai hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun, supaya diri kita tetap terlindungi dari virus ini. Selanjutnya adalah selalu menjaga jarak atau social distancing maksud saya, untuk menghindari paparan atau kerumunan dari orang lain yang terkena virus, karena kita tidak akan tahu orang tersebut tergolong orang yang sudah terkena virus atau tidak. Makanya kita dianjurkan untuk social distancing atau menjaga jarak, karena saat kita bersentuhan atau berpapar dengan orang yang terkena virus itu sangat rentan sekali kita akan terkena virus tersebut. Terus kemudian yang selanjutnya adalah mengisolasi diri secara mandiri. Bagi kalian yang mengalami gejala-gejala tersebut seperti sesak nafas, batuk pilek dan lain-lain, selama masa inkubasi virus yaitu selama 14 hari. Dalam masa isolasi diri mandiri mungkin kita juga bisa melakukan tes yang kita kenal dengan 2 tes, yaitu yang pertama adalah rapid test dan yang kedua adalah tes swab. Yang selanjutnya adalah jaga kesehatan selama melakukan aktivitas sehari-hari. Pastikan kondisi fisik tetap terjaga dan dianjurkan untuk berjemur di bawah langsung paparan sinar matahari selama 15-20 menit pada jam 10 pagi. Itu mampu meningkatkan daya tahan tubuh atau sel imun kita. Karena apa? Karena selagi virus tersebut ada di dalam tubuh kita, virus itu tidak bisa dimatikan, tapi yang bisa mengalahkan adalah sel imun kita. Karena dengan berjemur dapat meningkatkan sel imun kita. Kemudian harus rajin berolahraga ringan atau berolahraga yang berat dan yang cukup. Terus kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan selalu menjaga kesehatan, makan buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya tetap jaga kesehatan, jaga tubuh kita, tetap di rumah, stay at home. Saya kira cukup sekian ulasan materi tentang COVID-19 dan protokol kesehatan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua dan keluarga selalu dihindarkan dari penyakit-penyakit yang berbahaya ataupun tidak berbahaya. Tetap jaga kesehatan. Saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.